Halo, Sis Great, Reva, Kenzi, Faren, dan Gazi. Semoga kalian semua di rumah sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas belajar secara daring. Ya. Walaupun Mister di sekolah dan kalian di rumah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat banyak manfaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pelajaran bahasa Indonesia hari ini masih tentang seputar cerita. Kalau pertemuan pertama waktu itu Mister eh, memberikan materi tentang membuat sebuah cerita. Ya, membuat cerita, terus apa yang perlu disiapkan oleh kerangka karangannya, eh, bagaimana cara menulisnya, apa saja pointer-pointer penting di dalam sebuah paragraf. Dan kita sudah mempraktekannya. Ya. Terus yang kedua, eh, mendengarkan cerita juga, Mister kasih link YouTube dan kamu mendengarkan cerita tersebut dan kalian bisa menceritakan kembali. Terus kita pernah ketemu juga tentang belajar bahasa Indonesia tentang kalian menceritakan secara live seperti ini menggunakan video tentang cerita yang kalian baca di rumah dengan buku apa aja. Ya, walaupun belum ngumpulin semua, tapi Mister yakin kalian semua bisa menceritakan sebuah cerita dan menentukan unsur intrinsiknya. Ya, unsur intrinsik itu kita pernah belajar ada tokohnya, ada judulnya, ada temanya, ada latarnya, dan terakhir ada amanat di dalamnya. Ya. Nah, sekarang Mister akan menceritakan sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan dan kalian simak dan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan tentunya kalian bisa menentukan unsur intrinsik dari cerita tersebut. Oke, dengarkan ceritanya. Mudah-mudahan Mister membawakannya dengan baik. Oke, judulnya adalah Jujurlah dalam segala hal. Itu judulnya. Jujurlah dalam segala hal. Dahulu kala ada goblin bernama Gobi. Dia tinggal di bagian selatan kerajaan goblin dengan orang tua dan goblin-goblin lainnya. Biasanya Gobi terlihat gembira, tapi suatu siang dia duduk sendirian, wajahnya tampak sedih. Pagi tadi gurunya berkata setiap goblin itu istimewa, tapi Gobi merasa tidak ada yang istimewa di dalam dirinya. Dia tidak tampan, tidak juga kuat. Dia bahkan agak ceroboh dan sama sekali tidak pandai. Mungkin aku pandai bermain musik, pikir Gobi. Dan dia mencoba memainkan seruling ayahnya, tapi Gobi tidak berbakat untuk memainkannya. Mungkin berenang, pikir Gobi. Tapi kemudian dia menyadari dia juga bukan perenang yang baik. Suatu hari dia sedang di pasar membeli bahan untuk memasak karena dia ingin mencoba memasak. Di sana dia melihat keramaian, petugas kerajaan telah datang membawa pengumuman penting dari Raja Goblin. Pengumuman itu tentang bagian utara kerajaan yang sedang mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Raja meminta goblin yang tinggal di selatan untuk meminjamkan uang mereka. Uang itu akan dikembalikan setelah goblin di bagian utara mendapatkan panen mereka berikutnya. Gobi pulang ke rumah, memecahkan celengannya dan pergi ke tempat pengumpulan uang. Di sana para goblin berbaris untuk masuk ke sebuah tenda. Di dalam tenda ada celengan raksasa dan semua goblin memasukkan uang mereka ke dalamnya. Gobi memasukkan 2 koin tembaga. Kerelaanku meminjamkan uang menunjukkan aku goblin yang baik. Itu pasti sesuatu yang istimewa, kata Gobi setelah keluar dari tenda. Tapi dia lalu melihat barisan panjang goblin melakukan hal yang sama. Yah, mungkin tidak.
gumam Gobi. 6 bulan kemudian, Gobi masih belum menemukan keistimewaan pada dirinya. Dia sedang ke pasar membeli kain untuk mencari tahu apakah dirinya pandai menjahit. Ketika petugas istana datang lagi. Waktu pengembalian uang sudah tiba. Tempat pengembalian uang segera didirikan dan para goblin berbaris untuk menerima uang mereka kembali. Setiap goblin ditanya berapa uang yang dipinjamkan dan mendapatkan uang kembalinya. Setelah semua goblin mendapatkan uang mereka kembali, sebuah kereta kerajaan datang. Raja datang, raja datang. Para goblin selatan sangat gembira melihat raja mereka. Sang raja menerima catatan dari petugasnya dan mulai berbicara di atas panggung. Pertama-tama, saya jelaskan bahwa tidak ada kekeringan di utara, kata raja. Peminjaman uang itu hanya pengujian untuk mencari goblin yang paling jujur, kata raja lagi. Saya tahu, goblin memang biasanya licik. Itu sudah menjadi sifat kita turun-temurun. Tapi di tangan saya ada satu nama goblin yang benar-benar jujur. Gobi. Gobi terkejut mendengar namanya dipanggil raja. Ternyata dia adalah satu-satunya goblin yang dengan jujur meminta kembali uangnya sesuai jumlah uang yang telah dia pinjamkan. Goblin yang lain semuanya meminta uang lebih dari yang sudah mereka pinjamkan. Raja lalu mengundang Gobi untuk tinggal di istananya. Dia akan mendapatkan pendidikan terbaik supaya kelak setelah dewasa menjadi penasehat raja. Gobi akhirnya menyadari dirinya seorang yang sangat istimewa. Itu ceritanya, dan hikmah yang bisa kita ambil adalah, apakah arti bersikap jujur? Bersikap jujur berarti mengatakan kebenaran walaupun ada kesempatan untuk berbohong. Melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat, mengatakan yang sebenarnya pada diri sendiri dan orang lain setiap waktu dan dalam situasi apapun. Oke, itu cerita dari Mr. Indra. Dan kalian simak kembali dan cari unsur intrinsik dari cerita tadi. Oke, selamat mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan wassalam. Bye-bye.